13 tahun di Mekah, yang dididik itu adalah masalah keimanan. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu rata-rata ayat yang berbicara tentang iman. Kenapa demikian? Agar fondasi kehidupan manusia itu kokoh. Setelah iman kokoh, yang lain-lain itu menurut saja itu. Tapi kalau iman tidak kokoh, yang lain pun akan berserakan. Maka dalam surah Ibrahim itu diceritakan bagaimana kekokohan iman itu dilambangkan dengan pokok kayu. Kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Akarnya itu kokoh. Itulah iman itu. Faruha fis sama, cabang-cabang, dahan-dahan, ranting-rantingnya itu menjulang tinggi ke langit. Itulah syariah. Lalu ada buahnya. Yang buahnya itu bukan hanya manusia, hewan-hewan pun menikmatinya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Tapi kalau akarnya kropos, maka batang kayu itu pun hanya tinggal menunggu waktu saja akan rubuh itu. Demikian jugalah kehidupan manusia. Kalau imannya kropos, yang lain-lain itu menunggu waktu saja itu. Maka keimanan itu merupakan dasar dan prinsip. Kita di Umri itu bangun gedung 9 tingkat sedang dibangun itu. Di situ saya tengok, ternyata biaya menanam ke bawah itu luar biasa banyaknya itu. Sampai-sampai konsultannya bilang dengan saya, ini Ustadz, paling tidak 30% ke bawah ini. Ditanam pacak sampai 23 meter itu. Apa namanya, tonggak-tonggak besi itu, kayu apa itu. Tuh, ditekan itu. Udah wah luar biasa itu. Saya pikir bikin gedung tinggi itu macam bikin pondok-pondok waktu kecil-kecil saya dulu, bisa diikat-ikat gitu aja itu. Rupanya ditanam sampai 20 meter lebih. Ada yang sampai 25 meter. Setelah itu barulah dibikin pondasi macam-macam itu. Saya bilang kok begitu? Iya. Kalau tidak nanti bangunan ini bahaya. Karena yang di bawah itu mempengaruhi yang di atas. Begitu jugalah kehidupan. Iman itu mempengaruhi kehidupan. Kenapa orang-orang seperti Bilal bin Rabah misalnya itu lebih rela disiksa hampir mati daripada menyerah? Itu jawabannya karena iman saja itu. Coba kita bayangkan, Bilal itu orang Afrika, diperlakukan baik oleh tuannya. Dengan tiba-tiba dia mendengar ajaran Islam, dipelajarinya baik-baik, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, tuannya tahu, dipanggil, diminta baik-baik supaya dia murtad, tidak mau. Ditawarkan, kalau kau murtad, kau dibebaskan. Kami akan carikan perempuan cantik di Mekah untuk istrimu. Kami kumpulkan duit untuk modal kau hidup. Yang penting tinggalkan ajaran Islam. Tidak mau. Apa yang terjadi? Ditangkap, diikat,
dipanggang di terik panas matahari di padang pasir itu. Nggak cukup sampai di situ, diletakkan batu cadas di perutnya, menari moyak-oyak pula orang di atas itu. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang pernah umroh atau haji pada saat musim panas terasa itu. Saya pernah sampai 45 derajat itu ya. Wah, panas luar biasa. Ini diikat telentang, bertelanjang itu. Di panas yang luar biasa, dipijak-pijak itu. Yang keluar dari mulutnya apa cuma? Ahad, ahad, ahad. Tidak mengeluh. Cuma menyebut nama Allah. Ada orang kafir Quraisy bertanya, Bilal, bagaimana perasaanmu kalau Muhammad yang seperti ini engkau kami bebaskan? Apa jawabannya? Jangankan Muhammad yang seperti ini, tersandung duri saja aku tidak ingin Muhammad. Biarlah aku tetap seperti ini. Qadarullah. Di saat rata nan ka menunggu pacah, biang nan ka menunggu cabiak, si bungsu nanda keberadia lain. Abu Bakar datang. Lah cie-cie angok-angok Bilal itu, Abu Bakar datang. Ngapain kalian siksa itu? Walaupun dia mati, apa untung sama kalian? Jual sajalah samaku, kata Abu Bakar. Tuan pemilik Bilal bilang, oh ya betul juga. Kalau dia mati susah juga kita menguburkannya. Jadi kerjaan untuk kita ini. Dia budak yang tidak berbakti. Udah kami jual saja. Berapa kalian jual? 300 dirham. Oke, saya bayar. Ketawa orang kafir Quraisy itu. Selama ini Abu Bakar, kami menganggap engkau itu pintar. Engkau kaya, pedagang hebat, pebisnis jago. Kami pikir engkau pintar. Ternyata kau bodoh. Mau kau membeli Bilal itu 300 dirham. Kalau kau tawar saja jadi 30 dirham, ku jual itu. Tidak ada gunanya Bilal itu. Abu Bakar tersenyum. Saya pun seperti itu. Saya pikir kalian ini pedagang hebat, pedagang jago. Ternyata kalian bodoh. Kalaulah kalian jual Bilal itu 3.000 dirham, tetap ku beli itu. Bahasa awaknya dia kalian kosawana. Oh begitu cara Abu Bakar menaikkan harkat dan martabat Bilal. Kalau kau beli 30, kami jual. Kata Abu Bakar tidak. Kalau kalian jual 3.000, ku beli. Katanya. Pertanyaannya, yang bisa membentuk pribadi seperti Bilal itu siapa? Nah, ini yang tadi iman itu. Nah, iman. Jelas hitam-hitam, putih-putih itu. Dan yang paling hebat itu kan kisah Hubaib itu. Saya sampai sekarang kalau ingat cerita Hubaib itu tidak terbayangkan oleh saya itu. Orang masuk Islam disuruh oleh keluarganya murtad, tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Karib karabatnya menyiksa dia, tidak juga mau. Puncak siksaan itu dimasukkan pelepah kurma dari mulutnya sampai jebollah ke duburnya. Kalau bapak-bapak mau kepingin, di depan masjid kita ini ada pelepah kurma itu, cobalah. Sakitlah kira-kira itu. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, yang keluar dari mulutnya cuma kata-kata Allah, Allah. Itu tajam pelepah kurma itu, lebih tajam dari pelepah sawit itu.
Itu yang masuk ke mulut itu macam mana itu? Pertanyaannya, kenapa orang bisa sanggup seperti itu? Jawabannya cuma satu, itulah yang iman itu. Iman. Jadi ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ketika Allah menurunkan ayat itu dan ketika saya membacanya, wah, rasa-rasanya tidak ada tempat kita di surga lagi itu. Apa kata Allah? Am hasibtum, apakah kalian menyangka akan bisa masuk ke dalam surga, padahal kalian belum lagi merasakan penderitaan orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka diterpa oleh kesusahan yang sangat perit. Wazulzilu, digoncangkan baik fisik maupun iman mereka. Sampai-sampai orang-orang yang hidup pada waktu itu berkata, mata nasrullah, kapan lagi pertolongan Allah ini datang? Lah tidak tahu kami merasakan penderitaan yang luar biasa ini. Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Jangan putus asa, jangan sedih. Segelap apapun terowongan, di ujungnya akan ada juga cahaya. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi, kalaulah apa yang kita rasakan hari ini dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Habib, dibandingkan apa yang dirasakan oleh Bilal, kira-kira seujung jarinya belum ada penderitaan kita itu. Lalu mau kepingin juga masuk surga sama dengan mereka, jauh panggang pada api itu. Tapi kasih sayang Allah itu sangat dekat. Kasih sayang Allah itu sangat dekat gitu. Walaupun penderitaan yang kita alami tidak seperti yang mereka alami, tapi kalau kita istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebenaran, Allah akan membalasi juga dengan balasan yang terbaik. Itu yang kita masuk dalam wilayah akidah, keyakinan itu. Akidah yang bagus itu akan memunculkan syariah yang bagus. Syariah ini menyangkut hukum hakam, menyangkut ibadah. Kenapa bapak-bapak kalau ada di luar negeri tetap sholat? Karena kita yakin Allah itu tidak hanya di Indonesia, dimanapun dia ada. Tahu dia dimanapun kita berada itu. Sehingga tidak ada satu ceruk pun di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Itu kan iman itu. Ada guru saya dulu di Tawalib Padang Panjang cerita itu. Dia lama kerja di kedutaan besar Indonesia di Mesir. Sambil bergurau dia bicara dengan kami. Waktu saya kerja di Mesir, banyak juga tokoh-tokoh Indonesia ini yang datang ke Mesir. Kiai-kiai juga, buya-buya juga, ustadz-ustadz juga. Tapi sebelum pulang ke Indonesia, itu ngajak kami juga nengok tontonan tari perut katanya.
Jadi kami tanya, loh kan nggak baik Pak berdosa itu Pak. Enggak, pengalaman katanya. Wah. Kenapa itu terjadi? Karena menganggap Tuhan itu seakan-akan hanya tahu kalau dia berbuat dosa di Indonesia. Kalau sudah di luar negeri Tuhan tidak tahu lagi. Ini menyangkut masalah iman tadi itu. Banyak orang yang tawadhu, yang bagus ketika di hadapan orang, di belakang orang, oh tidak. Ada yang tidak berbuat maksiat karena tidak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan buat maksiat. Apa penyebabnya itu? Iman tadi. Saya tengok itu di YouTube, ada orang yang sudah pakai pembantu pernapasan di rumah sakit itu, sudah pakai macam-macam itu, masih tetap juga meminta agar bisa sholat. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Iman itu. Sementara ada orang yang sehat 100%, tidak terpikir untuk dia sholat itu. Apa intinya itu? Iman. Jadi kalau iman yang kokoh itu, dia akan melahirkan ibadah yang kokoh pula. Dimanapun dia berada, hubungannya dengan Allah itu tetap dijaganya. Sebab itulah hakikat dari kekayaannya. Kenapa orang bayar zakat itu? Karena iman itu. Yang tahu berapa simpanan emas ibu-ibu itu siapa? Suami aja nggak tahu itu. Kenapa kita bayarkan zakatnya? Karena iman itu. Kenapa bapak-bapak bayar zakat dari harta simpanan bapak? Apa pengurus Basnas tahu berapa simpanan bapak itu? Enggak itu. Kenapa kita bayarkan? Karena iman itu. Karena kita tahu pengurus Basnas tidak akan bisa mengetahui secara utuh berapa jumlah harta kita. Kita keluarkan karena kita tahu Allah mengetahuinya secara utuh. Itu saja sebetulnya itu. Jadi disitulah peran iman itu. Dia yang membuat kita itu beribadah ikhlas karena Allah, mukhlisina lahuddin. Kalaulah bukan karena iman, ngapain kita puasa? Ketika orang keluar rumah, kita di rumah. Kalaupun kita minum di mobil, siapa yang tahu itu? Tidak ada yang tahu itu. Jam-jam 2, jam 3 icak-icak kita pergilah ke arah Sumbar atau ke arah Dumai. Di tengah-tengah jalan tol kita minum, kita makan, siapa yang tahu itu? Tidak ada itu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Itulah dorongan iman tadi. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih berat melakukan dosa di tempat yang orang tidak tahu itu kita, beruntunglah. Itu artinya memang masih bersemi iman dalam sanubari bapak-bapak dan ibu-ibu. Bersyukurlah itu. Tapi kalau di tempat orang yang tidak kita kenal, kita sudah sesukanya berbuat maksiat, itu berarti memang iman itu tidak ada lagi itu. Yang ketiga, inilah yang disebut dengan akhlak, atau dalam bahasa lain disebut dengan muamalat. Hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana dia bisa menjadi manusia yang bermanfaat di tengah manusia yang lain. Maka Islam itu mengatur dua hubungan, hablum minallah, hablum minan nas.
Bahkan ada yang bilang 3. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Artinya hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada alam semesta. Ajaran Islam itu tidak melulu menyuruh kita hanya beribadah khusus kepada Allah. Tapi ajaran Islam juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak sekali perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat itu pahalanya lebih tinggi daripada ibadah biasa. Itu hebatnya ajaran Islam. Jalan menuju surga itu dibukakan selebar-lebarnya itu. Ada satu hadis Nabi itu menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ternyata manusia yang terbaik itu yang paling banyak memberikan manfaat. Saya sering menceritakan itu. Kalaulah Thomas Alva Edison itu orang Islam, itu dulu masuk Islam dulu masuk surga dari kita itu. Apa yang dibuatnya? Listrik. Di mana di dunia ini orang tidak pakai listrik lagi? Oh, tidak ada. Semua orang melakukan berbagai macam aktivitas itu pakai listrik. Dan dialah penemunya. Maknanya setiap orang menggunakan listrik, dia dapat pahala itu. Berapa banyak pahalanya itu. Orang yang memberi manfaat terhadap orang lain, itu pahalanya luar biasa. Ada hadis sahih itu yang bagus sekali, saya sering mengulang-ulang itu. Suatu hari ada sahabat yang bekerja sangat keras, mengembala kambing, menjaga kedai, berkebun, luar biasa kerasnya. Sahabat yang lain ngomong kepada Nabi, ya Rasul, kalaulah dia bekerja seperti itu untuk akhirat, fokus, tentu dia akan masuk surga. Artinya orang tadi kepingin menceritakan, kalaulah dia melakukan perbuatan akhirat seperti dia melakukan perbuatan dunia, pasti dia masuk surga. Rasul justru tidak memisahkannya. Kata Rasul tidak begitu. Kalau dia kerja seperti itu untuk membesarkan anak-anaknya fi sabilillah, itu otomatis pekerjaannya itu sama dengan jihad di jalan Allah. Wah, coba pikir itu. Jadi tidak dipisahkan Rasul. Jadi kalau saudara-saudara bekerja sekuat tenaga, tapi tujuan akhirnya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak, itu fisabilillah itu. Makanya bagi bapak-bapak yang udah tua harus punya anak-anak juga itu. Biar jadi fisabilillah kerjanya. Yang kedua kata Rasul, kalaulah dia bekerja seperti itu untuk membiayai orang tuanya, kabairuhum, ya, itu juga fisabilillah. Ternyata kalau kita bekerja untuk membesarkan anak-anak kita, itu fisabilillah itu.
Atau kita bekerja untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang sudah tua, itu fisabilillah itu kata Rasul. Tidak dipisahkan Rasul. Bahkan kata Rasul lagi, kalau dia bekerja untuk membantu saudara-saudaranya, itu juga fisabilillah. Bapak-bapak bekerja, menggaleh berbagai macam usaha, tapi salah satu tujuannya, kalau layado bepiti, kalau beruntung, saya akan bantu kawan-kawan saya yang susah. Itu juga fisabilillah itu. Karena anak fisabilillah, karena orang tua fisabilillah, untuk membantu masyarakat fisabilillah itu. Bahkan hadis itu ditutup dengan satu ungkapan yang lebih dahsyat lagi. Kalau adalah orang yang punya kemampuan, dengan kemampuannya itu dia bisa membahagiakan saudara-saudaranya yang susah, membantu saudara-saudaranya yang berhutang, maka orang seperti itu lebih utama dari i'tikaf 1 bulan di masjidku ini. Siapa di antara bapak-bapak yang pernah i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi itu? Oh, jaranglah. Kalau haji pun kita tidaklah sebanyak itu. Tapi pahalanya itu, i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, itu disejajarkan dengan orang yang dalam kehidupannya senantiasa berusaha melapangkan kesusahan orang lain. Coba pikir itu. Bagaimana hebatnya unsur-unsur sosial dalam Islam, sehingga apapun yang kita lakukan untuk membahagiakan orang lain, anak, orang tua, keluarga, saudara, dan sesama muslim, itu semua dihitung menjadi ibadah. Bukan sekedar ibadah, itu dihitung menjadi fisabilillah. Artinya pahalanya sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Ternyata Islam itu bukan hanya agama yang mementingkan hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi Islam itu justru agama yang sangat mementingkan hubungan manusia dengan manusia. Sehingga seorang muslim yang baik itu diharapkan seorang yang punya peran di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka kalaupun tidak bisa menjadi epifit, janganlah menjadi parasit. Tahu parasit kan? Kalau dia hinggap di satu tempat, itu merusak saja itu. Tapi kalau epifit tidak. Kalau dia hinggap di satu tempat, dia biasanya memberikan manfaat di tempat dia hinggap itu. Begitulah umat Islam itu. Dimanapun mereka berada, mereka harus menjadi unsur yang menenteramkan tempat mereka tinggal itu. Maka ada orang menyatakan, sehebat-hebat manusia itu, dia harus meniru Nabi Khidir itu. Khidir itu ada yang menyatakan namanya Bal'an. Karena Khidir itu bukan nama, itu gelar. Dia punya nama Bal'an itu. Kenapa dia disebut dengan Khidir? Karena Nabi Khidir itu, kata-kata Khidir itu berasal dari kata-kata khadrun, yang artinya hijau. Maka dia disebut dengan Khidir karena dia menghijaukan. Sebahagian ulama menyatakan kalau dia berjalan di padang pasir, jejak kakinya itu akan ditumbuhi oleh rumput, sehingga padang pasir akan berubah menjadi padang rumput.
Ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau dia berjalan itu, berubah itu. Padang pasir menjadi padang rumput. Sebab itulah dia disebut dengan khaidir, karena dia menghijaukan. Tapi ada pendapat lain menyatakan bukan. Kata-kata hadrun di situ majazi, bukan hakiki. Apa maksudnya? Nabi Khidir itu selalu menghijaukan. Walaupun kemarin partai yang berlambang hijau berkelahi pula, saya tengok itu. Jadi Nabi Khidir itu selalu menghijaukan. Maksudnya apa? Dimanapun dia berada, dia akan memberikan keharmonian. Kalau dia datang, nan kuswi akan selesai. Kalau dia datang, nan karuah akan janiah. Kalau dia datang, tidak ada masalah yang tidak sudah. Apapun masalah, kalau Khidir datang, selesai. Karena dia problem solver, dia part of solution, bukan part of problem. Maka disebutlah dia dengan Khidir yang menghijaukan. Kita pun orang Islam harus seperti itu. Dimanapun kita berada, jadilah elemen yang membahagiakan. Jadilah orang yang senantiasa tempat orang merujuk untuk mendapatkan kebaikan. Jangan menjadi batu api. Kalau batu api bahasa kitanya apa itu? Bahasa Melayunya batu api itu. Biang kerok. Ya, biang kerok. Ya. Bahasa Pariamannya troublemaker. Ya. Ya. Itu jangan gitu. Jadi begitulah Islam mengajarkan kita. Ternyata sikap baik kita di tengah-tengah masyarakat itu nilainya luar biasa. Sampai-sampai Rasul menyatakan orang yang membahagiakan orang lain seakan-akan dia i'tikaf 1 bulan di masjidku ini. Jadilah orang yang senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, ada di tengah-tengah masyarakat yang baik dan senantiasa mengabadikan kebaikan tersebut. Saya rasa itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan ditiadakan karena saya harus ke Kuala Lumpur pada pagi hari ini. Siapa yang mau ngajak-ngajak sarapan, sebaiknya mentahnya sajalah itu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.